jadi alfa meta kita, dan satu lagi saya akan sharing tentang tadi ya, IMF dan menjaga gimana sih menjaga tubuh kita untuk tidak terpapar IMF, jadi supaya tubuhnya jangan asam yang tadi seperti itu ya. Dan kedua, gimana sih sebenarnya tubuh kita itu tetap oksigennya tetap bagus. Nah ini saya mau sharing di segi satu alat kita namanya alpha spin. Nah alpha spin ini terinspirasi dari gelombang yang ada di Bama ya, di mana satu Bama itu adalah satu desa di China yang penduduknya tuh rata-rata panjang umur. Jadi penduduk di China itu, penduduk di Bama ini, di China ini, itu penduduknya bisa di atas 120, 140, kadang-kadang 5 generasi masih ada di satu tempat, kayak gitu loh. Dan usia 70 masih bisa melahirkan, itu luar biasa banget ya. Nah, ini luar biasa banget karena di sana gelombangnya sangat harmoni, itu good banget ya. Yang tadi saya bilang gelombang IMF-nya tuh nggak ada, sebenarnya good banget, dan itu gelombang bumi kan sangat bersahabat dengan tubuh kita. Ya, jadi terinspirasi dari sana makanya tercipta alat ini. Nah, alpha spin ini buatan Jerman dan teknologi Jerman. Ya, next. Nah, kita lihat teman-teman di sini nih, ya. Polusi yang selama ini kita tahu polusi apa? Biasanya kan polusi udara, polusi air, benar nggak? Tapi yang kita abaikan di sini kadang-kadang polusi gelombang. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, ini bukan fenomena alam, tapi ini adalah gelombang WiFi yang ditangkap oleh kamera khusus, ya. Nah, bayangin nggak, kita punya atmosfer buatan begitu gelombang WiFi. Nah, gelombang WiFi itu IMF yang paling bahaya. Kenapa? Karena dia gelombang pendek. Ya, nah sekarang handphone kita juga sama nih. Handphone kita kan kita pakai handphone udah sedikit lagi nih udah mau masanya 5G nih, benar nggak? Jadi semakin pendek gelombangnya, semakin cepat dia istilahnya koneknya semakin cepat, itu semakin bahaya buat tubuh ya. Apalagi teman-teman yang atau loensis yang punya rumah di dekat setel, itu juga hati-hati karena gelombang radiasi itu tinggi banget ya. Terus kalau punya rumah yang ada rukonya nih yang disewain BTS itu juga sama, itu bahaya banget ya. Nah itu paling gampang adalah darahnya kental dan juga itu jadi gampang memicu cancer ya. Next. Kita lihat ya di sini ya, anak kecil pakai handphone ya. Nah ini saya mau ngomong nih, tugas zaman sekarang anak-anak sekolah itu kebanyakan dari internet atau dari komputer. Otomatis mereka tidak akan lepas dari wifi, benar nggak? Nah sedangkan itu wifi sangat bahaya buat tubuh, itu karena gelombang pendek ya. Nah ditambah juga pada saat anak kecil pakai handphone ya, itu radiasi yang menembus tulang kepalanya itu 3/4 radiasinya ya. Nah karena dia masih tempurungnya masih ini banget ya, masih tipis gitu ya. Nah kedua, sekarang anak-anak tidur ya di kamar itu kan kadang-kadang kita nyepet handphone, kadang-kadang kamar ada TV, itu kan gelombang semua ya, dan itu sangat bahaya dengan tubuh manusia. Belum lagi dia sekolah dipapar wifi, di rumah dipapar wifi juga 24 jam. Itu benar-benar tubuh itu kena radiasinya bertubi-tubi gitu loh ya, dan itu sangat bahaya. Nah di negara-negara maju ya, negara-negara maju ya, itu sebenarnya anak-anak di bawah 11 tahun itu dianjurkan tidak pakai wifi. Itu luar biasa loh ya, makanya kenapa orang zaman dulu lebih sehat ya. Next. Nah kita bisa lihat di sini ya, pada saat kita pakai komputer dan pada saat pakai handphone, nah kotak yang bawah kalau broensis yang lihat yaitu kotak di mana bulat-bulat itu adalah darah kita yang normalnya seperti itu pada saat tidak kena IMF. Pada saat pakai komputer 70 menit langsung menggumpal, pada saat pakai telepon 10 menit itu langsung tempel semuanya. Nah, jadi ini kan gambar ya. Mungkin langsung kita next aja supaya Bro Ensis bisa ngeliat videonya nih. Ini bagus banget, ini video dari Magda Hafaz ya, tentang bahaya elektromagnetik yang ada sekeliling kita. Oke, next Bu. Ya, kita sama-sama lihat videonya ya. Nah, ini good ya. Ini video Magda Hafaz yang tadi digambarnya. Ini sama-sama ya teman-teman ya. Kita simak dulu deh videonya. This short video shows a massive sponge, which is like a vacuum cleaner, engulfing bacteria among red blood cells. I decided to find out what type this is like. I pricked my finger, placed a drop of blood on the side, and looked at it under the microscope. This is what I saw. The cells are round, some are separate, and a few are sticking together. Overall, fairly healthy looking blood. This testing was done in a clean electromagnetic environment, and I did not see or drink before or during testing. I then worked on a computer for 3 minutes and looked at my blood again. This time, the cells are sticking together like a stack of coins. This is called Rouleau formation. Lihat ya, 70 menit ya. Later that day, I used
virtually no single cells, most of the cells are now in rouleau formation. The doctor told me this is what she sees when she has the patient. What I learned is that my blood goes into rouleau formation when I use a computer or a mobile phone. This type of pumping interferes with the release of oxygen and the removal of waste products like carbon dioxide. The capillary has so down that red cells must squeeze through in single file, showing the importance of their elasticity. What are the consequences of rouleau formation? Forced circulation resulting in lower oxygen transport to cells and reduced waste removal. What are the symptoms someone may experience? Headaches and fatigue, difficulty concentrating, numbness, tingling, and cold extremities, and possibly heart and blood pressure problems, including with stroke. What is the significance of this? Live blood analysis may be a good diagnostic for electron hypersensitivity. Ya, luar biasa ya tadi videonya. Jadi si Dr. Magda Alfas ini bilang bahwa jadi oksigen itu jadi nggak bisa maksimal dalam tubuh kita. Bayangin nggak kita pakai handphone berapa lama, ya? Jadi apalagi zaman virus corona kayak gini nih, ya. Apalagi kita lakukan kalau kita nggak di-gadget, benar nggak? Iya kan? Kita melihat media sosial, kita juga melakukan pekerjaan lewat rumah. Nah, melakukan lewat rumah lewat mana ya? Otomatis lewat gadget, benar nggak ya? Jadi benar-benar walaupun kita di rumah, kita tidak bisa dihindarkan lagi oleh ini, ya, oleh handphone, oleh laptop, oleh TV dan lain-lain. Nah, sekarang juga kita ini kan nggak boleh kemana-mana nih, anjuran pemerintah ya. Ini benar-benar teman-teman saya anjurkan juga kita taat aja sama pemerintah ya. Kenapa? Karena semakin kita taat, pemulihannya kan semakin cepat untuk corona di Indonesia ya. Kita berdoa ya semoga semua selesai. Nah, tapi ini juga teman-teman harus benar-benar aware juga ya, bahwa pada saat di rumah kita memakai gadget, darah kita kondisi seperti ini. Pakai komputer 70 menit langsung nempel, pakai handphone 10 menit. Dr. Magda Alfas bilang apa? Kondisi darahnya sama seperti pasien kena kanker. Ya, jadi nggak heran banyak sekarang masalahnya apa? Darahnya kental. Ya, dia rata-rata orang darahnya kental. Lagi kerja di rumah juga itu aman, karena satu rumah terprotek oleh alat pasien. Jadi walaupun ada handphone, ada wifi, dia tetap bekerja. Cuman gelombangnya masuk ke tubuh kita tuh sangat harmoni, ya. Ini good banget dan dia tembus tembok gelombangnya, ya. Jadi benar-benar kita memprotek satu keluarga kita, ya. Bukannya satu orang megang satu ini, ibaratnya kayak gitu, ya. Itu paling aman. Next. Nah, kedua fungsi selanjutnya apa lagi gitu kan? Nah, ini dulu nih, video ini bagus banget. Nah, ini adalah darah yang diambil ya. Jadi langsung live test darah ya. Nah, yang di tengah-tengah ini bukan kepulauan Samosir ya. Tengah-tengah ini adalah sisa makanan yang tidak bisa lagi dihancurkan tubuh ya. Kita lihat ya, setelah menggunakan alat kita. Ya, setelah di dalam darahnya hilang dan darahnya langsung bulat-bulat. Dan itu pergerakannya lancar ya. Sebenarnya kalau video asli ini lancar nih, cuma ini kan kita lewat Zoom ya, jadi dia agak terganggu ya. Next lagi, ini good banget ya. Nah, ini perlu minum nih. Living water nih, air yang kita gunakan, itu air mati atau air hidup gitu ya. Nah, air itu, karena kenapa kita penting air yang sehat? Karena Bro NC tahu tubuh kita itu 70% adalah cairan. Otak kita juga butuh living water yang bagus gitu ya. Okay, next. Nah, ini Mas Sur Emoto punya buku, ini bagus banget, bestseller ya dulu ya. Saya nggak tahu sekarang masih keluar atau nggak keluar. Jadi dia bilang gini, kalau air mati itu tingkat oksigennya rendah banget. Jadi kalau Bro Ensis minum nih, ya contoh nih, saya minum segelas ini misalnya gitu, kelihatan nggak nih wajah saya atau gambar ini doang? Nggak apa-apa ya. Nah, jadi kalau misalnya ini ya minum segelas ini, ya pada saat kita minum segelas ini, walaupun tubuhnya kelihatannya udah nggak aus, tapi sebenarnya sel itu nggak bisa tingkat oksigennya rendah dan selnya juga nggak dapat cairan secara maksimal. Ya, dan tidak membawa energi positif dalam tubuh kita. Nah, tadi yang saya bilang tuh tidak mudah diserap oleh sel. Jadi pada saat kita minum, seret, pipis, minum lagi, seret, pipis gitu loh. Nah, sedangkan kalau living water atau air yang hidup adalah kadar oksigennya tinggi. Nah, itu good banget. Dia membentuk mikromolekul sehingga mudah diserap dalam sel. Contoh ya, banyak teman-teman kita atau ada saudara kita atau siapapun ya, yang sudah ada kendala dengan ginjalnya. Mereka kan dibatasi minumnya nggak boleh banyak ya. Jadi walaupun minumnya dikit,
tapi penyerapan ke dalam sel-sel tubuhnya itu maksimal. Kenapa? Karena dia mikromolekul dan membawa energi positif ke dalam seluruh sel. Itu yang bagus banget. Ya, jadi benar-benar harus diperhatikan, kita harus minum air yang hidup, ya, air yang baik, ya. Nah, ini good banget, ya. Dan karena kita juga udah dapat sertifikatnya karena diuji di sana, ya. Oke, di Masurity Institute, ya. Nah, ini good nih. Jadi teman-teman tahu nggak siapa yang pro ensis di sini kalau pagi suka ngangetin sayur atau menghangatkan makanan di microwave, ya? Itu struktur airnya langsung hancur, karena itu gelombang pendek kan sebenarnya, ya. Nah, kedua, kalau kita taruh handphone kita misalnya di dekat TV, tapi kalau sekarang jarang ya dekat TV, karena TV yang sekarang nempelnya di tembok ya, kalau zaman dulu kan TV gede, ya. Nah, atau di layar komputer juga sama. Ya, di layar komputer juga sama, itu strukturnya hancur semua. Nah, paling parah adalah pada saat gadget kita nempel ke tubuh kita nih. Ya, pada saat gadget kita nempel, kita lagi makan, sampingnya handphone begini nih. Ya, handphone nyamping begini, itu struktur makanannya akan hancur juga. Ya, struktur air di makanan kita akan hancur. Pada saat gadget kita nempel di badan kita, ya, itu juga sama. Deringan pertama kali, langsung struktur darah kita satu tubuh itu hancur semua. Ya, jadi bayangin nggak, ketidakmengertian kita itu kadang-kadang membunuh kita. Next. Nah, ini adalah dead water, ya, setelah dilewatin jadi living water, ya. Dia membentuk heksagonal, dia juga mikromolekul, dan dia tingkat oksigennya juga lebih tinggi, ya. Next. Nah, ini ya, jadi sampel-sampel yang dia diambil, ya, good banget, ya, dari Matsumoto Institute, ya. Next. Jadi punya kita ini adalah bukan kaca biasa ibaratnya, ya, ini kaca luar biasa yang membantu keluarga kita, membantu diri kita, ya, dari ini nih, ya. Oke, kita bisa taruh di rumah kita juga taruh di jam minum kita, ya, contoh ya, jam minum yang tengah-tengah itu kayak gini, ya, saya juga bawa gitu kan. Nah, terus juga bisa ditatakin di atasnya minum kita yang kayak gini, ya, itu juga bisa, ya. Next. Kita bisa taruh di pojok-pojok ranjang kamar kita, ya. Next. Jadi penggunaannya maksimal banget, kita bisa pada saat kita handphone, ditaruh di dekat laptop kita, bisa juga ditaruh di pinggang. Jadi saya sendiri, ya, saya juga pakai ini, ya, ini bukannya BH, ya, tapi ini saya masukin Alpastin di dalamnya, dan saya ikat ke pinggang saya, jadi aktivitas saya selalu dijaga ini juga, ya. Next. Ya, bisa taruh di jus dan lain-lain, ya, penggunaannya, ya. Next. Karena dia pakai gelombang. Untuk cuci sayur, cuci buah itu menghilangkan pestisida lebih banyak. Di kulkas juga sama, usia sayur dan usia buah lebih banyak. Daging dicuci dengan air alpastin, itu amisnya lebih hilang. Dan kalau yang ada alergi, ya, alergi untuk udang, seafood terutama, ya, itu juga sama. Ya, membantu banget. Bahkan teman saya kalau cuci udang itu bisa bentol setengah. Makan udang mulutnya bisa jontor, ya, sejak dia pakai alpastin itu hilang semua, ya. Tapi jangan makan udang kebanyakan, ya, nanti kolesterol, ya. Tetap makanan seimbang, ya. Oke, next. Nah, untuk kecantikan perawatan, nah, kaum wanita juga wrinkle, ya, perlu diperhatikan nih, wrinkle mata, ya. Itu juga bisa digosok dengan alpastin, ya. Next, ya. Pokoknya gunain maksimal deh, ya, untuk rendam kaki, untuk yang sakit, ya. Next terus, ya, pokoknya macam-macam lah, gitu, ya. Next. Nah, ini untuk yang sakit kulit, yang tadi ya untuk di shower, mandi, ya. Saya juga mandi pakai itu juga. Nah, untuk bensin menghemat bisa sampai 20%, RPM mesinnya juga lebih rendah. Untuk semprot tanaman, untuk di kolam, ya, atau di tambak, ya. Itu good banget, karena dia kan ngasih oksigen lebih banyak juga. Next. Nah, inti dari semuanya, ya, produk-produk kita sangat membantu sekali, dan produk kita jadi produk kita ini adalah bukan medical device, ya. Apakah kanker pakai alpastin bisa sembuh? Apakah kanker kayak gini? Bukan, ya. Tapi kita adalah wellness produk. Sebenarnya simple, sakit apapun. Pada saat sel healingnya berfungsi dengan baik, pada saat selnya sehat, sel healingnya akan berfungsi dengan baik. Sebenarnya semua penyakit juga akan hilang. Sebenarnya pada dasar kayak gitu. Kenapa sel healingnya tidak bisa berfungsi dengan baik? Karena selnya sakit. Kenapa sel healingnya tidak berfungsi dengan baik? Karena frekuensi tubuh kita diganggu oleh frekuensi dari luar, seperti wifi, handphone, dan lain-lain. Ditambah darah kita kental karena kita pakai gadget-gadget di rumah. Nah, apalagi saat lagi ini nih, semakin banyak gadget di rumahnya, semakin bahaya. Jadi kita protect, ya.